Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santremole, tempatnya kisah-kisah haru, inspiratif, dan penuh hikmah dari sudut-sudut kehidupan yang tak terduga. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan menginspirasi jiwa. Karena di sini, setiap kisah bukan cuma menghibur, tapi juga membawa cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Hujan turun rintik-rintik di sudut kota Yogyakarta. Jalanan basah, dedaunan meneteskan sisa air dari langit. Di tengah kesibukan kota yang bergerak pelan, seorang wanita bule berjalan perlahan di trotoar, menenteng kamera kecil di tangannya. Wajahnya cantik, kulit putih kemerahan, rambut pirang kecoklatan tergerai rapi. Ia memakai jaket tipis dan celana jeans, dengan tas selempang khas backpacker. Namanya Jessica Miller, seorang janda asal Texas, Amerika. Ia sedang berkeliling dunia setelah perceraiannya 2 tahun lalu. Jessica bukan hanya mencari kedamaian, tapi juga sedang mencari jati diri yang hilang, sesuatu yang belum pernah ia temukan selama tinggal di negara asalnya. Ia adalah YouTuber kuliner yang sudah memiliki lebih dari 200.000 subscriber, tapi ia tidak mengejar ketenaran. Ia hanya ingin berbagi cerita dan rasa. Smells good, gumamnya pelan. Matanya tertuju pada sebuah gerobak bakso sederhana di pinggir jalan. Di bawah pohon rindang, seorang pria dengan seragam sederhana sedang meracik mangkuk-mangkuk bakso. Gerobaknya bersih, dengan tulisan sederhana, "Bakso Pak Andi." Di samping gerobak, beberapa kursi plastik dan meja kecil dipenuhi pembeli, kebanyakan anak muda dan pekerja kantoran. Jessica mendekat. Suasana terasa akrab, ramah. Senyum pria itu begitu tulus, seakan sudah mengenal semua pelanggannya sejak lama. "Hello. Do you have food?" Tanya Jessica canggung, mencoba meraba-raba kata dalam bahasa Indonesia. Pria itu menoleh, tersenyum lebar. "Bakso, miss. Very delicious." Jawabnya sambil menunjuk mangkuk yang sedang ia racik. Jessica tertawa kecil. "Okay. I want one. Not too spicy, please." Andi, sang penjual bakso, mengangguk cepat. "No spicy. Okay." Sambil menunggu pesanannya, Jessica mulai merekam dengan kameranya. Ia menyapa kamera seperti biasa, lalu memperkenalkan suasana. "Guys, this is so amazing. Look at this guy. He is making something called bakso. It smells really good. And I'm so curious." Setelah mangkuk itu sampai di mejanya, Jessica mencicipi. Sendok pertama langsung membuat matanya membesar. "Oh my God, this is insanely good." Andi tersipu, memperhatikan dari jauh sambil terus melayani pelanggan lain. Ia tidak paham sepenuhnya apa yang Jessica katakan, tapi ekspresi wajah bule itu cukup jelas. Dia menyukainya. Setelah makan, Jessica menghampiri Andi lagi. "You made this?" tanyanya. Andi mengangguk, masih dengan senyum khasnya. "Yes, every day." Jessica mengangguk-angguk. "I want to make video about your bakso. Is it okay?" "Video? No problem," jawab Andi dengan polos. Hari itu, Jessica menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di sana. Ia mewawancarai Andi sebisa mungkin, dengan bantuan Google Translate dan bahasa tubuh. Ia bahkan mencoba membuat bakso bersama, meski hasilnya berantakan dan penuh tawa. Hari berikutnya, videonya diunggah. Dalam waktu 3 hari, views-nya meledak. Komentar-komentar netizen Indonesia membanjiri. "Gokil bule makan bakso kampung. Pak Andi masuk YouTube bule cantik. Bule ini cocok banget sama abangnya. Jodoh kali ya." Namun lebih dari itu, ada sesuatu dalam diri Jessica yang berubah. Ia mulai kembali ke gerobak itu, bukan untuk konten, tapi karena kenyamanan yang ia rasakan saat berbicara dengan Andi. Dalam keterbatasan bahasa,
Ada ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Andi pun mulai menanti-nanti kehadirannya. Ia belajar 1-2 kata dalam bahasa Inggris. Ia membersihkan gerobaknya lebih rapi dari biasanya. Ia bahkan menyiapkan satu bangku khusus di sudut, tempat Jessica biasa duduk. Hari-hari berlalu. Hujan turun lagi. Jessica datang lagi. Dan untuk pertama kalinya, tanpa kamera, tanpa rekaman, ia duduk di sana hanya dengan segelas es teh manis dan tatapan yang dalam kepada pria sederhana itu. Pertemuan mereka bukanlah kebetulan, tapi awal dari sebuah cerita yang tak akan disangka oleh siapapun. Waktu berlalu cepat, dan tak terasa Jessica telah hampir sebulan tinggal di Yogyakarta. Tapi bukan karena Candi Prambanan atau Malioboro yang membuatnya betah. Bukan juga karena rasa bakso yang menggoda lidah. Tapi karena satu alasan. Andi. Hubungan mereka semakin dekat. Meskipun komunikasi mereka terbatas, keduanya menemukan bahasa yang sama, bahasa hati. Jessica sering datang membawa camilan khas Amerika, dan Andi akan membalas dengan gorengan atau es campur. Saling tukar budaya, saling mengenal dunia satu sama lain. Hari itu, matahari bersinar lembut. Jessica datang mengenakan batik yang ia beli dari pasar tradisional. Senyumnya merekah saat Andi terdiam kagum melihatnya. "You look like Indonesian woman," kata Andi, tersenyum malu. Jessica tertawa. "And my is hold be one." Andi terdiam sejenak. Tak menyangka. Tapi ia tak ingin berharap lebih. Ia tahu batasnya. Ia hanya penjual bakso. Hidupnya sederhana, bahkan sangat biasa. Sementara Jessica adalah dunia lain. Malam harinya, Jessica membuka pesan dari ibunya. "What are you doing in that country, Jess? You're not thinking of staying there, right?" Ia membalas singkat. "I'm happy, Mom. Really happy." Namun tekanan tak berhenti. Netizen mulai menggali kisah Jessica. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit yang mencibir. "Bule ini cuma main-main. Cari konten, nanti juga pulang." Jessica terluka membaca komentar-komentar itu. Tapi ia tak mundur. Ia tahu apa yang ia rasakan nyata. Di sisi lain, Andi pun galau. Ia mulai menjaga jarak. Ia takut tersakiti. Ia tahu, wanita sepertinya tak mungkin selamanya bersamanya. Ia takut terlalu berharap. Hingga suatu hari, Jessica datang dan melihat Andi tak seperti biasanya. Diam, dingin, dan enggan menatap matanya. "Why are you ignoring me?" tanya Jessica dengan suara tertahan. Andi tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berkata, Not same. You, high. Low." Jessica terdiam, menatap pria di depannya dengan mata berkaca-kaca. "Don't say that. You are kind, honest. You make me feel safe." Hening sejenak, lalu ia melanjutkan. "I want to know more about you, about your fight." Andi menatap Jessica, matanya membelalak. "Islam." Jessica mengangguk perlahan. "Yes, I want to understand. Why you always smile? Why you always pray? Why you life so simple? But your heart is full." Mulai saat itu, Jessica mulai belajar Islam. Ia tidak terburu-buru. Ia mencari tahu diam-diam, membaca buku-buku, menonton video kajian dengan subtitle. Ia bahkan menemui seorang ustadzah lokal secara pribadi. Di sanalah ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ada getaran dalam hatinya. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di kamar penginapannya, Jessica duduk di lantai. Lampu temaram. Di tangannya sebuah mushaf terjemahan. Ia membaca. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Air matanya menetes. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa ditemukan. Seakan ada yang memeluk jiwanya. Di malam yang sama, ia bermimpi. Dalam mimpi itu,
Ia berada di tempat yang luas dan putih. Tidak ada suara selain lantunan lembut yang membuat dadanya bergetar. Lalu, sebuah suara menyapanya. Kamu telah sampai, pulanglah dengan cahaya. Jessica terbangun dengan keringat dingin. Tapi dadanya terasa hangat. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berkata pelan, I want to be Muslim. I want to be one of them. Keesokan harinya, ia menemui Andi. Ia berdiri di depan gerobaknya, lalu berkata dengan suara tenang, I want to be Muslim. Because of you. And because I found something I never knew I needed. Andi menatapnya dengan mulut terbuka. Tak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan berhenti sejenak. Jessica tersenyum, lalu menambahkan, Not because of love, but because I found the truth. Andi menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Wajahnya tertunduk, penuh rasa haru. Dan sejak hari itu, segalanya berubah. Jessica bukan hanya bule yang suka bakso. Ia kini telah menjadi seorang pencari yang hampir sampai pada cahaya. Pagi itu, langit cerah tak seperti biasanya. Burung-burung berkicau pelan di sela pepohonan yang hijau. Udara masih segar saat Jessica melangkah keluar dari penginapannya dengan langkah pasti. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung lembut yang menutupi rambut pirangnya. Senyumnya tenang, matanya berbinar. Hari itu adalah hari ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sebuah masjid kecil di pinggiran Yogyakarta, orang-orang mulai berkumpul. Tak ada upacara besar, tak ada gemerlap kamera. Hanya beberapa warga, ustadzah yang mendampinginya selama ini, dan Andi. Andi datang mengenakan baju koko putih dan sarung rapi. Wajahnya canggung, tapi hatinya bergetar hebat. Ia berdiri agak jauh, menunduk dalam, seolah tak percaya hari ini benar-benar terjadi. Jessica duduk tenang di barisan depan. Suara ustadz memandu pelan. Dan saat ia mulai mengucapkan syahadat, suasana masjid hening total. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara Jessica gemetar, tapi penuh keyakinan. Setelah kalimat itu selesai, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis pecah. Tak ada satupun di sana yang tidak meneteskan air mata. Warga yang hanya mengenalnya sebagai bule pecinta bakso pun ikut haru. Seorang ibu tua memeluknya pelan. Sekarang kamu saudara kami. Dan dari jauh, Andi berdiri mematung. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang menumpuk selama berbulan-bulan. Pria itu tak pernah menyangka wanita secantik dan secerdas Jessica akan masuk Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming, tapi karena hidayah yang turun dengan cara yang tak pernah diduganya. Hari-hari berlalu setelah hari mualaf itu. Jessica kini menggunakan nama Aisyah Miller. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Ia belajar sholat, mengaji, dan bahkan membantu di dapur masjid setiap Jumat. Channel YouTube-nya berubah arah, dari kuliner, menjadi kisah perjalanan spiritual, budaya, dan toleransi. Subscribers-nya meledak. Videonya tentang kisah cinta dan mualaf ditonton jutaan orang. Tapi ia tak pernah mencari popularitas. Ia hanya ingin berbagi tentang apa yang ia rasakan, kedamaian, dan cinta sejati. Andi? Ia tetap menjual bakso. Tapi kini dengan tambahan menu, bakso keju khas permintaan, Mbak Aisyah. Gerobaknya juga sedikit berubah. Lebih bersih, lebih ramai. Bahkan diberi sentuhan tulisan kecil di pojok. Bakso rejeki, dari hati yang tulus. Sampai suatu sore yang tak biasa, Aisyah datang ke gerobak Andi dengan pakaian rapi. Ia membawa satu kotak kecil, menyerahkannya pada Andi. Open it, katanya pelan. Andi membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah surat tulisan tangan. Dear Andi, mungkin kamu tak pernah tahu bahwa lewat semangkuk bakso, aku menemukan makna hidup. Aku tahu kamu takut menyakitiku, tapi kamu tak pernah tahu bahwa kamu telah menyelamatkanku dari kehampaan. Jika kamu tak berani melamarku, biar aku saja yang melamarmu hari ini. Will you marry me? Andi menatapnya. Terdiam lama.
lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, Andi menggenggam tangan Aisyah. Bismillah, aku mau. Dengan senang hati. Mereka menikah sederhana. Tak ada pesta mewah. Tapi seluruh kampung datang. Anak-anak menyanyikan lagu. Para ibu memasak bersama. Gerobak bakso Andi jadi pusat perhatian. Hari itu, dua dunia bersatu. Antara barat dan timur. Antara pencari dan pemberi. Antara wanita yang kehilangan arah. Dan pria yang selalu teguh dalam kesederhanaan. Cinta mereka bukan sekadar kisah viral. Tapi kisah nyata. Tentang bagaimana satu hati bisa mengubah dunia seseorang. Dan bagaimana Allah memberi hidayah lewat cara paling tak terduga. Karena terkadang, jalan menuju surga dimulai dari semangkuk bakso yang dibuat dengan cinta.